protokol. Maaf saya berdiri untuk mengimbangi sedikit Pak Buya. Ya, baik Pak Buya yang kita cintai, saya tadi dapat bisikan dari Bu Rektor. Bisikan pertama kalinya. Ya, mungkin saya mewakili para jamaah meskipun tidak diminta. Yang pertama Buya, saya ada zikir salawat. Ini bunyinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya ahad zatillah. Allahumma ya ahad wa salli ala Ahmad ruhullah. Allahumma ya ahad wa salli ala Muhammad habibullah. Allahumma ya ahad wa salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad al-Fatihah. Ini zikir salawat saya ambil dari Buya. Beliau tidak tahu. Ya, karena saya ambil dari YouTube. Pertanyaannya, berdosakah saya, Bu ya? Ya. Ya. Ya, ada tadi ya. Karena secara syariah nanti dikata-katai orang baru berdosa. Kau begini-begini itu berdosa. Tapi secara ma'rifat menggunakan ilmu yang belum diizinkan itu dosa. Ya, saya tidak mau berdosa, Bu ya. Kami tidak mau berdosa. Minta pertanggungjawaban Buya malam ini. Ya. Ya. Yang kedua, ada 3 pesan tadi dari 27 yang kami siapkan. Ya, hanya 3 saja. Yang kedua Buya, yang kami cintai, saya ikuti berkali-kali pengijazahan dari Buya, la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Indah sekali. Ya. Buya katakan, siapa yang menyatakan qabiltu, saya terima, insya Allah sudah diterima. Tapi setelah saya katakan qabiltu, saya sadar saya pakai cara pendek. Ya mungkin bisa diulangi Bu ya malam ini. Nah ini dinantikan semua ini. Iya. Yang ketiga Bu ya, saya contoh diri saya ini orang rasional Bu ya. Maaf saya profesor asli. Iya, profesor yang benar. Kadang dalam diri saya itu bergelut. Apakah pikiran saya mengendalikan kalbu? Apakah kalbu saya mengendalikan akal? Pikiran saya, jiwa saya bertengkar, Bu ya. Hanya kadang saya sakit. Iya. Mohon resepnya, Bu ya. Saya kira, ya. Ya, saya kira ini intinya barangkali malam ini. Tadi alhamdulillah luar biasa Bu ya. Tapi ini barangkali kurang bagus kalau lisannya Buya dari guru-gurunya sampai ke lisannya Rasulullah. Kami juga lisan kami malam ini bersambung ke lisannya Buya, supaya lisan kami ini lisan Rasulullah juga Buya. Ya. Kami tidak mau pakai lisan-lisan yang lain Buya. Ya, dalam bersikir. Saya kira itu Buya. Mohon saya wakil rektor di sini Buya. Ya, jadi jelas syaratnya Buya. Jelas. Karena memang kami ini ingin bersanad semuanya. Kami tidak mau dari UIM ini jamaah yang banyak ini ingin bersanad semuanya. Semua dari lisan Rasulullah melalui Gurunda Buya Ar-Rashi Al-Hashim yang kami cintai. Mohon Buya atas nama jamaah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara orang Makassar minta ya. Mengenai sholawat, keijazahnya terbuka, siapa saja boleh mengamalkannya. Tapi untuk talqin, karena di kota Makassar ada mursyid, saya juga punya adab, silakan diambil kepada para mursyid. Ya, kalau beruntung nanti datang di majelis saya, nanti saya baru talqin. Ya, karena talqin zikir itu dia berbarengan biasanya dengan baiat. Tapi saya pisahkan supaya tidak terikat seorang murid dengan satu thariqah, maka saya pisahkan talqin dengan baiat. Karena baiat itu mengikat. Kalau talqin tidak. Jadi kalau talqin boleh min alfi syuyukh, min alfi syekh ya. Boleh dari 1000 guru. Tapi kalau baiat cukup satu guru. Ijazah
boleh dari 1.000.000 mursyid. Tapi kalau bayat cukup dari 1 mursyid. Dianjurkan begitu. Kecuali sudah khatam 1 thariqah, baru pindah thariqah yang lain. Baru boleh. Karena dulu masyayikh kita juga begitu. Syekh Yusuf Al-Makassari thariqahnya banyak karena sudah khatam. Khatam Khalwati, beliau pindah ke khatam, beliau pindah ke Syatari. Itu biasa. Sehingga guru dari beliau yaitu Imam Al-Kushashi di Madinah itu gurunya Syekh Yusuf. 40 thariqah dia punya dan diijazahkan semua. Itu boleh terjadi. Tapi siapa dia? Dia adalah seorang ulama yang kuat secara ilmu qawaid akliyah dan nakliyahnya, ya. Dan ini siapapun yang ingin mengamalkan sholawat, namanya sholawat ahadiyah, saya mengizinkannya untuk mengamalkan dan mengijazahkannya. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dimulai dari Haikal Ma'arif. Ahaddatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah Allahumma ya ahad Salli ala Ahmad Allahumma ya ahad صل على محمد اللهم يا أحد صل على المهدي خليفتك pegang dadanya khalifatika pejam mata ya Allah 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 ya Ahad. Al-Fatihah. Amin. Insya Allah besok saya jelaskan apa itu Haikal Ma'arif. Ya, di majelis apa besok? Iya, saya nggak jelas namanya. Lagi forum kajian cinta Al-Quran. Forum kajian cinta Al-Quran. Maaf kalau flu, telinganya kesumbat. Jadi budek sesaat. Insya Allah besok kita jelaskan rahasia Haikal Ma'arif dan Salawat Aha. Iya. Karena itu simpul-simpul ma'rifat. Kita ringkas. Lalu diilhamkan juga. Lalu saya minta takrir beberapa masyayikh dan diijazahkan. Baru boleh. Jadi sholawat tuh nggak boleh buat-buat sendiri. Mesti ada izin. Apakah ilham Rabbani atau muhadasah khidriyah atau ru'yatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ru'yatun Nabi itu sama, mau mimpi, mau jaga sama. Dalam ilmu hadis tidak berlaku ijazah lewat mimpi. Tapi bagi ahlul qulub, ijazah mimpi sama dengan ijazah jaga. Tentang zikir, bukan ilmu zahir. Nah, di situ ada simpul-simpul marifat. Karena ilmu marifat itu bagi sebagian orang rumit.
Tapi insya Allah lewat Haikal Ma'arif, ngaji ma'rifat itu mudah dan simpel. Insya Allah. Insya Allah besok hadir ya. Insya Allah. Terus tadi apa Prof? Kalau itu minta ke para mursyid. Ya, itu adab saya. Karena saya juga mengambil Thariqah Idrisiyah. Aurat-auratnya saya ambil dari murid-muridnya Tuan Guru. Saya ngambil dari Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf Singapura, tinggal di Brunei. Saya ngambil auratnya aja. Beliau ngambil dari jalur dan Darawiyah Malaysia. Ya, ini ijazah aurat, bukan ijazah sebagai muqaddam atau mursyid ya. Maka saya juga menghormati siapapun pemimpin-pemimpin thariqah. Jadi untuk talqin, tolong ambil dari mursyid tempatan. Ya, tafadhal. Jadi nggak usah khawatir. Talqin itu yang penting guru kita bersanad, pasti langsung nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya langsung talqin, saya kena dam di sana, paham nggak? Ada juga dam-damnya para masyayikh itu, ya. Dan itu nggak boleh, ya. Kecuali saya punya majelis di sini, majelis khusus yang merupakan murid-murid yang sudah talqin kepada saya di sana, itu baru boleh, ya. Nah, boleh talqin, tapi saya menyarankan ambil talqin dari guru kita, ya. Apapun thariqahnya boleh, silakan. Terus yang terakhir apa, Prof? Oh, otak dan kolbu. Maklum, apalagi profesor. Otaknya kecerdasan. Sebenarnya otak itu tidak lebih cerdas dari kolbu. Nah, otak ini, dia hanya seumur kita. Sedangkan ruh yang merupakan sumbernya kolbu, dia jauh lebih tua. Ketika Allah mengatakan, Alastu birabbikum, itu aras belum ada. Langit belum ada. Bukankah aku Rob kamu, kata Allah kepada ruh. Itu belum ada yang lain. Dan ruh pertama yang menjawab itu ruh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bernama beliau saat itu Ahmad. Maka kata Imam Ibnu Katsir, yang pertama kali menjawab adalah ruh Ahmad, ruh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada fisik Muhammad bin Abdullah. Yang ada ruh Sayyidina Ahmad. Itu rahasia Ahmad ruhullah, ya. Jadi ma'rifatul ruh itu pembukanya di situ. Cuma karena pandemi sudah usai, kajian ini pun saya usaikan. Saya tutup dulu, klek gitu ya, di close. Limuddah muayyanah untuk beberapa saat. Ya, wallahu alam sampai kapan lagi. Tapi bagi yang punya solawat ma'rifat, solawat ma'rifat itu banyak. Salah satunya solawat yang dipegang oleh ulama-ulama Thariqat Idrisiyah. Itu solawat yang bisa menaikkan ruh. Salawat Syekh Abdul Qadir Jilani, salawat Sidi Ahmad Tijani, salawat Naqsyabandi, salawat Syazili, salawat mereka itu bisa menaikkan ruh. Karena di situ ada rahasia-rahasia ma'rifat. Sepertinya saya juga nanti ada kunjungan ke zawiyah beliau, ya, ke Idrisiyah siapa nanti. Nah, saya kalau nggak salah ada mampir. Kalau diminta ngomong, saya akan berbicara rahasia membedah salawat Sidi Ahmad, insya Allah. Mengenai akal dan ruh, sebenarnya Quran, Prof, antara akal dan kolbu itu mesti dihubungkan, bukan dipisahkan. Disebutkan di dalam surah Al-Hajj misalnya, apakah mereka tidak mempunyai kolbu ya'qiluna biha, qulubu ya'qiluna biha. Inilah beda mukmin yang arif dengan yang bukan arif. Mukmin yang arif, kalau berpikir sumbernya kolbu. Kalau yang fasik, pencinta dunia, dia berpikir tapi bukan dengan kolbu. Satu lagi, nafsu. Nafs itu
kiblatnya dunia, sedangkan kolbu kiblatnya Allah. Maka qulubu ya'qiluna biha atau nafsun ya'qiluna biha, hawa ya'qiluna biha. Kita berpikir itu servernya apa? Servernya kolbu atau servernya nafs? Maka disebut dalam kitab Hikam, kolbu itu dua aja, iqbal, idbar. Iqbal, kolbunya berzikir, maka akalnya tunduk. Zikirnya kolbu apa? Zikirnya kolbu ma'rifatullah, bukan sekedar nyebut-nyebut nama Allah. Itu namanya tikrarul asma. Jadi zikirnya kolbu menyebut nama Allah dengan memahami siapa yang punya nama. Itu zikir kolbu. Jadi wajib belajar ma'rifatullah. Kalau akal tidak ditundukkan dengan nama Allah, apa yang terjadi? Maka dia akan melihat ke yang lain, idbar. Dia belakangi kolbunya, berarti dia membelakangi Allah. Maka disebut idbar. Apa arti idbar? Dia membelakangi kolbunya. Kolbu kiblatnya kepada Allah. Terus menghadap kepada siapa si akal? Nafs, jiwa, hawa nafsunya. Nafsu tergantung posisinya. Jika dia pekerja biasa yang dicari makan sehari. Kalau kayak Prof ini, jabatan sama tunjangan. Itu mainannya nafs. Kalau mainannya kiai lain lagi. Syuhrah, popularitas dan manzilah, posisi. Itu semua disebut oleh Imam Ghazali. Saya coba menghantarkan kembali. Walaupun sebutannya dalil, mana kuning, sering istighosahan dan zikir, tapi kalau kolbunya tidak tunduk kepada Allah, tidak dibimbing oleh mursyid yang arif dan wasil ilallah, maka si kolbu walaupun dia seorang kiai, seorang ustaz, apa yang terjadi? Akan mengkiblatkan dirinya kepada nafs, nafs kepada kepentingan duniawinya. Tergantung duniawinya apa. Kalau di anggota TNI Polri, ya jabatan. Kalau ustadz, pasti popularitas sama jamaah. Ya kan? Nah, itulah sebabnya kenapa ustadz-ustadz juga bertengkar. Kenapa kiai juga tengkar. Ya, tanya apa beliau-beliau. Pasti begitu. Tapi beliau-beliau mau hadir itu kan sudah menghadang egonya. Berarti sudah mulai tunduk. Berarti insya Allah iqbal, bukan idbar. Dan itu mesti ada mursyid. Jadi kata Imam Zarruq, Imam Ibn Abbad, pensyarah Hikam, dan imam-imam yang lain, mesti ada guru yang membimbingnya. Nanti dia akan meniru gurunya. Nah, disebutlah dalam ungkapan Imam Surawardi, siapa yang tidak punya guru, la yufliha abad. Orang nggak punya guru, dia nggak akan punya contoh menghantarkan dia kepada kesuksesan. Jadi silakan bermursyid lagi, Prof ya. Kalau dulu pernah, jangan dulu selama-lamanya, ya. Barangkali itu udah ya. Semoga bermanfaat karena sudah mulai 5 watt ya. Semoga Allah ridho dengan apa yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tersinggung, kurang berkenan. Allah lah yang maha sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.